sama sunnah. Yang kedua lagi sunnah wa aqdu rukbatayhi, dan sunnah dalam rukuk itu memegang dua lutut. Nah, sunnah memegang dua lutut. Artinya kalau tidak memegang dua lutut, diluruskannya tangan ke bawah sah, rukuknya sah saja. Dihendaknya ke belakang, nah, tangannya kedua ke belakang, sah, rukuknya sah, asal ukurannya itu kalau dia meletakkan tapak tangan ke lutut sampai ukurannya, ya. Ma'anasbihima wa taqridihima, beserta menegakkan dua lututnya dan meranggangkan dua lututnya, ya. Meranggangkan dua lututnya, tidak terimpit tapi meranggangkan, nah, ya. Wa qadra shibrin, sekadar sejangkal, ya. Dalam tafsirnya ai qadra shibrin, artinya meranggangkan dua lututnya itu ukurannya sekadar sejangkal. Hukumnya sunnah, dapat pahala, tambahan pahala, ya. Kemudian tadi memegang dua lututnya, nah, beserta menegakkan dua lututnya dan meranggangkan dua lututnya itu bikapai, dengan dua tapak tangan, ya. Nah, tangan dua, memegang dua tangan kita dengan dua tapak tangan, ma'a tasbimah, serta membuka tangan kita, dibuka, kediganggamkan dibuka, ya. Nah, wa taqritati asabina, dan meranggangkan, membukakan jari-jari kedua tangan, taqritan wasatan, yaitu ranggangkan dengan ranggang yang pertengahan, bukan ranggang itu kan ranggang pertengahan namanya, inilah ranggang, nah, bukan rapat juga, ranggangkan sedikit, nah, lurus, ya. Caranya, ya. Kemudian yang ketiga lagi sunat, kan sunatnya wa qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan, dan mengucapkan zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan, 3 kali. Sekali dapatlah sudah, nah, dapat, ya. Nah, walaupun sekali, ya, yang mengucapkan sudahlah dapat asal sunnahnya, ya. Jadinya yakni anna asal sunnati bi taksilu bimaratin, ya. Dengan sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sekali, ya, sudah. Walaupun dengan subhana rabbiyal azim sekali itu sudah dapat, cuman dapat malah sunat tapi kurang, nah, dapatlah, nah, kurangnya. Sini sebutannya, ya, ya. Wa aqallu tasbihi bi ay fi ruku, yakni anna asla sunnati bi tahsilu bi maratin, wa annal kamali salasun, nah, sekurang-kurang sempurna itu 3 kali. Sekali dapat, tapi 3 kali dapat lagi pahala sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Lebih dari 3 kali khamsun, summa sab'un, summa tis'un, summa ihda asyarata, wa huwal akmal. Tapi itu lil munfaridi. Kalau orang yang salat sendirian, silahkan 11 kali tasbihnya, ayo, bagus. Tapi yang salat sendirian atau imam yang makmumnya terbatas, makmumnya itu terbatas, ya, dari orang kelompok situ, dan makmumnya suka nggak panjang, biarlah yang nggak panjang, 11 kali aja tasbih dalam rokok, silahkan.
Tapi kalau kita di Sembilan Haji, khususnya Masjid Al-Huda, jangan bawa sekali 11 kali imam. Karena di Al-Huda ini satu, masjidnya di jalan raya. Yang kedua, jamaahnya tidak orang sekitar masjid sini. Ada yang dari Pulau Palas, ada yang dari Sungai Salak, ada yang dari Sungai Luar, mungkin apa. Ya, pulang kebetulan waktu maghrib sampai disempatkanlah salat di Masjid Al-Huda. Ya. Jadi di sini sebutnya ya lil munfaridi lah wa imamin maksurina. Nah, dan imam yang jamaahnya itu terbatas. Nah, adapun imam yang bukan ya lain yang apa yang bukan terbatas jamnya fala yazidu ala salasi, maka adalah tidak melebihi atas 3 kali. Ya, kenapa? Karena ayyukrahu zalika ditakfif, nah diringankan. Jadi kalau makmum macam di sini itu imamnya 3 kali aja. Nah, kalau 11 kali kan makmum kelamaan mungkin apa. Nah, mungkin ada yang pilih, ada yang sakit kepala apa semuanya ya melampau apa. Tapi kalau sendirian silakanlah. Nah, ya 11 kali. Wa qad tasbihi bi, dan sekurang-kurang tasbih pada itu pada rukuk wa fi sujudi, dan pada sujud marratun, yaitu 1 kali sekurang-kurangnya. Walau binahwi subhanallah, walaupun subhanallah tadi kan subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, walaupun dia baca subhanallah sekali dapat sudah pahala ya, walaupun dia jangan kata-kata subhanallah ya. Wa aktsaruhu 11, dan sebanyak-banyaknya 11 kali. Wa yazidu man marra, dan lagi ya, boleh juga menambah, yaitu orang yang salat sendirian atau imam yang jamaahnya terbatas, tambah lagi juga apa tambahannya lagi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu fasya'alaka sam'i wa basari wa mahyi wa 'azami wa 'asabi wa sya'ri wa bashari ya, wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Boleh tak tambah lagi ya, tambah lagi ya. Allahumma laka'tu, ya Allah, karena Engkau aku rukuk, wa bika amantu, dan dengan Engkau aku beriman, walaka aslamtu, dan pada Engkau aku menyerahkan diri, khasyana laka, tunduk bagi Engkau, sam'i pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mahyi sumsumku, wa azami tulang-tulangku, wa sabi auratku, wa syahri rambutku, wa basyari dan kulitku, wa mastaqalat bi qadami, dan ya yang dipikul dengan dia oleh telapak kakiku, lillahi rabbil alamin. Boleh benar, tapi tadi imam yang terlalu panjang karena imam itu disuruh takbir ya, diringankan, tidak terlalu panjang. Wa yusannu fihi wa fis sujudi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau hendak nambah lagi, dan disunahkan pada rukuk dan sujud
Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma firli, tambahan tadi panjang. Tapi yang sendirian tadi ya baca. Walau ittasala ala tasbihi aw dzikri fatasbihu afdal. Kalau ia hendak meringkaskan atas tasbih atau zikir yang Allahumma laka itu tadi, ya, yang pilih mana nih? Ya, kalau atas tasbih itu, kalau hendak pilih antara itu mana yang afdal? Fatasbihu afdalu. Tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu lebih afdal daripada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu tadi. Yang kita bawa ayat. Wa salasu tasbihatin ma'a Allahumma laka raka'tu sampai akhir afdalu min ziyadati tasbihi ila ihda asyarata. Dan ya zikirnya lah tiga tasbih adalah empat tasbih tadi afdalu ya daripada Allahumma laka raka'tu lah. Kemudian tasbih ma'ana Allahumma laka raka'tu ila afdalu ila min ziyadati tasbih ila ihda asyarata, nah, daripada tasbih 11 kali ya, dengan tasbih 3 kali lalu dilanjutkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu sampai wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. 3 kali tasbih disambung dengan itu lebih afdal daripada 11 kali tasbih pula. Ya, kalau mau memilih ya tasbih ya. Kalau antara tasbih dengan itu aja Allahumma laka raka'tu itu lebih afdal tasbih 3 kali ya daripada yang Allahumma laka raka'tu wa bika amantu ya. Sampai akhir. Wa yukrahul ittisalu ala aqalli ruku'i, dan dimakruhkan ya meringkasan atas sekurang-kurang rokok. Artinya gini, rokok tadi yang paling afdal itu punggung dengan leher itu sama, tapi ia tangannya sudah sampai ke lutut tapi belum sama itu, masih agak macam ini tapi tangan sampai ke lutut. Sah rokoknya sah, cuma makruh. Menurut di sini makruh karena belum sama. Makruh sekurang-kurangnya. Wal mubalaghatu fi haddir ra'si, dan makruh juga bertunduk nundukkan kepala lebih daripada yang tadi. Nah, kepala belum terlalu tunduk, rokok tadi sehingga tunduk atau nunduk melihat betis kan tunduk ya. Jadi rokok terus sama itu mata tetap pandangnya ke tempat sujud sama. Kepala ya, kepala leher dengan punggung, namun mata kita pandangan ke tempat sujud itu sama. Tapi memandang ke betis selalu tunduk. Makruh juga ya. Wal mubalaghatu ya fi abdarasi, dan bersangatan pada ya menundukkan kepala anil zahri daripada punggung pilihnya. Wa yusannu li dzakarin, disunatkan bagi laki-laki ya boleh ayyujafiya mirfaqaihi an jambaihi, disunatkan bagi laki-laki bahwa melanggangkan akan 2 sikunya daripada lambungnya. Kita laki-laki ini amun rokok tuh sunat melanggangkan siku dengan punggung, dilanggangkan ya bagi laki-lakinya. Wa batnahu
antak zaihi, dan parot daripada paha tanggal, ya. Itu baik dalam sujud maupun baik dalam rokok maupun dalam sujud itu sunnah, ya. Fi rukui wa sujudi, lah pada rokok dan sujud bagi kita laki-laki itu melanggangkan siku dengan lambung kita sini, ya. Parot dengan paha baik ketika rukuk maupun sujud. Wali ghairihi, dan selain laki-laki perempuan berarti. Nah, dan selain laki-laki wali ghairihi, ya. Jadi tilawatlah wali ghairihi. Wa yusannu li ghairihi la ay, ya. La ghairi zakat min imratin wa khumsa. Selain laki-laki itu perempuan atau orang bencil. Nah, orang bencil sama dengan perempuan, ya. Bagi orang perempuan, ibu-ibu, ya, ketika rukuk dan sujud, lah itu lah adhammu, lah yaitu merapatkan antara siku dengan lambung. Itu perempuan. Waktu sujud, waktu rukuk sama. Paha dengan parot. Nah, paha dengan parotnya. Nah, itulah yang berbeda dengan laki-laki dengan perempuan, ya. Tambihun. Nah, jadi wali ghairi ayyudhamma bima ba'dahu li ba'din, dan selain laki-laki berarti perempuan dan orang bencil, yaitu menghimpunkan, ya, meletakkan pada rukuk dan sujud itu siku dengan lambung, paha dengan parot. Bahasanya yajibu alla yaqsuda bil muwiyyi li rukuk ghairu, wajib, wajib mesti wajib bahwa dia tidak berniat, tidak bermaksud dengan turun untuk rukuk itu ghairu, akan yang lainnya. Artinya dari berdiri itu kita untuk rukuk tuh niatnya dalam hati tadi memang tujuan untuk rukuk, bukan tujuan yang lain, ya. Tujuan rukuk. Falau hawiya li sujudi tilawatin, kalau dia tadi membungkuk terus niatnya untuk sujud tilawat, yang kesilah. Falamma balagha hadda ruku'i, manakala sampai ke batas rukuk, ja'alahu ruku'an, lalu ia tidak jadi sujud, ia jadikan rukuk. Lam yakfi, tidak mempada, artinya tidak sah, ya. Berdiri, jadi pas kebetulan ayat itu ia baca surah Al-Alaq di penghujung ayat, wasjud waqtarib, sunat di situ sujud tilawah, lah sembahyang sunat sujud tilawah. Ini waktu salat sendirian misalnya, sunat sujud tilawah. Nah, tadi setelahnya sampai wasjud waqtarib, lalu Allah, tujuannya Allah turun untuk sujud tilawah. Ternyata sampai ke batas rukuk kada jadi sujud tilawah, dijadikannya rukuk, maka rukuknya tidak sah. Karena dari berdiri tadi niatnya bukan rukuk, niatnya untuk sujud. Maka ia wajib lagi berdiri baru turun ke rukuk. Nah, satu, ya. Bal yalzamu ayyan tasifat sumayyakan, bahkan ia wajib bahwa tegak dulu kemudian rukuk. Nah, demikian juga minal i'tidal gitu juga. Kita sedang sujud dan sedang rukuk, takajud langsung berdiri. Jadikanlah i'tidal, belum sah i'tidalnya, turun dulu ke rukuk, lagi rukuk baru naik untuk i'tidal. Sama lah untuk sujud juga kayak tujuan, ya. Untuk sujud dari atas turunnya tujuan adalah
untuk sujud. Bangkit daripada sujud untuk dua duduk antara sujud macam itu juga. Bukan karena sedang sujud pertama takajud, ya, kucing liwat, kucing berkalahi liwat di depan takajud, sedang sujud bangkit, jadikan tahajud tadi kita bangkit, ya, jadi kita duduk. Nah sudah jadikan aja duduk antara dua sujud, belum sah duduk antara sujud, turun belum sujud lagi. Artinya bukan menambah sujud, melanjutkan sujud yang pertama tadi, baru dia naik, ya, baru dua sujud, baru sah, ya. Demikian juga minal i'tidal wa sujudi wal julusi baina sajdatain. Walau syakka ghairu makmumin, jikalau merasa ragu oleh selain makmum, berarti orang salat sendirian. Selain makmum, orang salat sendirian boleh jadi imam juga. Jikalau ragu, ya, oleh orang yang salat sendirian, ya, selain imam, ya. Ya, ghairu makmum, walau syakka ghairu makmumin, min imamin wa muqtadin, ya. Artinya apakah imam, apakah orang yang salat sendirian, apa ragunya? Nah, walau syakka ghairu makmumin wa huwa sajidun, walhal dia sedang sujud. Kita sembahyang sendirian, sujud. Di dalam sujud itu ragu sudah rukuk, ada rukuk atau tidak ada? Ada rukuk tidak ada? Wa huwa sujud hal raka'ah, adakah sudah rukuk? Lazimahul intisabu, wajib ia berdiri fauran segera. Nah, dari kita sedang sujud tadi, ada rukuk tidak ada? Ada rukuk tidak ada? Hukumnya kembali ke asal tidak ada. Nah ragunya, yakin ada rukuk tambah lagi. Nah ragunya ada rukuk tidak ada hukumnya tidak ada. Wajib naik sudah. Naiknya tadi bukan sampai batas rukuk, karena dia bukan rukuk, lalu naiknya dari sujud sampai ke batas rukuk jadikan rukuk, belum sah rukuknya. Ia wajib dulu berdiri tegak baru rukuk. Nah, jadi supaya dari berdiri itu niatnya tujuannya untuk rukuk. Tadi kan pertama dari berdiri untuk sujud. Sampai sujud ingat ada rukuk tidak ada, tidak ada. Hukumnya kembali pada asal. Asalnya tidak ada, maka wajib naik ke atas, tapi tidak boleh sampai rukuk. Naiknya lurus dulu berdiri baru rukuk. Ya, nah ini. Ini disebutkannya. Walau syakka ghairu makmumin wa huwa sajidun hal raka'at lazimul intisabu fauran summa rukun. Wajib ia berdiri lurus, kemudian ia rukuk. Wala yajuzu lahu qiyam, tidak harus baginya tuh berdiri sampai ke batas rukuk sebelum sampai. Ya, harus berdiri langsung baru rukuk. Kecuali si makmum. Nah, kalau makmum, ya, kenapa pulang maka ragu lah, rokok apa berarti ikut imam ini apa lah. Kalau si makmum, ya, yang ragu seperti itu, ya, dalam sujud aku ini ada 4 rokok ada, mungkin semua yang ngantok, kalau semuanya ada rokok 4 rokok ada kan dengan imamnya waktu sujud ada rokok tidak ada rokok, hukumnya tidak ada, cuma kalau boleh naik, tidak boleh naik ya, karena yang makmum ya ikut imam. Nah imam duduk antara 2 sujud, ikut duduk sujud. Karena setelah imam salam tambah rakaat. Nah kekurangan itu ditambah. Imam salam lalu ia naik nambah 1 rakaat. Itu si makmum. Ya, kalau salat sendirian. Karena dia ikut imam. Ikut itu dulu perbuatan imam. Ya, setelah itu selesai imam salam tambah rakaat. Karena untuk yang ragu dari ada rokok tidak ada rokok, hukumnya tidak ada, berarti tidak dapat rakaat.
Ya. Lalu begini ya, kalau ia ragu tadi ada rokok pada jaga, ada rokok pada jaga. Kan tadi disuruh ya halaka'ah ya ada rokok lazimahul intisabu wajib ia berdiri paulan sigra summa ya rokok kemudian rokok. Nah, kalau misalnya mengingatkan tadi, nah ini mengingatkan dalam sujud tadi, ya sujud ada tidak ada, berdiam dalam sujud kan, sambil sujud mengingatkan lama sujud kan lama mengingatkan ada rokok tidak ada rokok tidak ada, ingatkan batal sembahyangnya. Itu mengingatkan sesuatu yang telah lalu berdiam dalam satu rukun batal sembahyang. Itu termasuk sesuatu yang membatalkan sembahyang apabila dia merasa ragu daripada rukun yang sebelumnya, lalu ia berdiam dalam satu rukun mengingatkan membatalkan sembahyangnya. Makanya tadi disuruh ada tidak ada. Sujud tadi langsung dia berdiri dengan berdiam pulang mengingatkan asa ada, asa tidak tidak berdiam dalam rokok mengingatkan membatalkan sembahyangnya. Nah, di sini ada disebutkan misalnya, katanya begini, lazimahul intisamu baik makata jika ia berdiam dalam rokok. Nah, lihat tadzakara untuk mengingatkan tadi. Batalat salatu batal salatnya kama ya'ti fi nadhif fil i'tidal sama ya. Batal mengingatkan dalam satu rukun ya. Itu karena hal-hal yang membatalkan salat itu banyak ya. Kalau secara globalnya yang membatalkan salat itu berapa? Tapi kalau diperincikan yang membatalkan salat itu sebanyak 18 kalau tidak 18 hal yang membatalkan salat ya. Termasuk ini tadi mengingatkan sesuatu yang diragukan sebelumnya, berdiam dalam satu rukun membatalkan sembahyang, atau diantaranya itu bertaklid. Sedang sembahyang timbul, namun ada orang datang membatalkan sembahyangnya, otomatis langsung batal sembahyang. Dalam sembahyang itu kan, mana ada yang terpilih sama timbul, ada orang datang membatalkan sembahyang, batal sembahyang. Karena tidak mutlak lagi, tidak batal. Atau ragu dalam meneruskan atau berhenti. Orang datang, assalamualaikum, aku teruskan kasumbayang ini, aku batalkan kasumbayang, teruskan batal, hukumnya batal, sudah, karena tidak mutlak lagi, ya. Nah, batal hukumnya itu diantaranya ya, kecilnya adalah wasa di suha, habis masalah rokok ya, masalah rokok tadi. Wasa di suha i'tidalun walau fi naflin, yaitu yang keenamnya daripada rukun salat i'tidal, bangkit daripada rukuk, walau fi naflin alal muhtamadi, walaupun pada salat sunat ya, menurut kaul yang utama. Wa yatahaqqaqu bi'udin ba'da rukuk ya, dan benar-benar kembali sesudah rukuk libadin seperti semula. Bagaimana kita berdiri baca Fatihah, itu tidak kurang daripada berdiri baca Fatihah, tidaknya tidak sah dulu.
Jadi yang dibacakan i'tidal ubayah berdiri belum terus seperti baca Fatihah, sudah turun pulang, i'tidalnya belum sah. I'tidal belum sah, rukunnya tertinggal rukun, salatnya tidak sah. Nah, maka di sini disebutkan benar-benar kembali ba'da rukuk, sesudah rukuk, libatin seperti bagi asal permulaannya sebelum bagaimana berdiri sebelum rukuk. Bi ayya'uda lima kana 'alaihi qabla ruku'i, dengan bahwa kembali ianya bagi barang yang adalah katanya sebelum rukuk. Qaiman kana au qaidan, sama adanya salat berdiri atau salat duduk. Dalam salat berdiri bagaimana berdiri baca Fatihah, macam itulah berdirinya i'tidal. Kalau salat duduk bagaimana ya ketika baca Fatihah berduduk tadi, kayak itulah kembalinya i'tidal. Bila kurang daripada itu belum mempadang. Nah, walau syakka fi itmamihi ada ilaihi. Nah, jikalau ragu sedang sujud tadi Pak, ragu pula i'tidal sudah rokok i'tidal, sujud sedang sujud betulkah i'tidal kuni sudah belumkah, apakah lurus apakah berdiri kuni i'tidal, apakah sama dengan baca Fatihah apa belum, wajib naik lagi gerak. Nah, naik dulu luruskan baru turun sujud lagi ya. Itu disebutnya walau syakka fi itmamihi, jikalau ragu yang pada sempurnanya i'tidal ada ilahi, kembali ia kepada i'tidal. Ghairul makmum, selain makmum. Kalau makmum kan ada boleh lagi ikuti, karena nambah satu rakaat itu kalau makmum. Tapi kalau sendirian berdiri aja langsung. Nah, fauran sudah wujuban wajib. Wa illa kalau tidak berdiri, ini yang ragu dari baik. Lah ragu sempurnakan i'tidal tadi belum sempurna berdiam dalam waktu sujud tadi, berdiam dalam sujud. Nah, itu enggak mengingatkanlah batalat salatu. Wa illa ini apa tafsirnya? La wa illa. Ya, kemudiannya ya, iman faedah min qiyamin atau dirwayatkan kalau syakkan tidak syakkan pada sujud halnya al-qur'an fi amlah fayajibu alaihi ini itu, atau dia gini tadi satu, atau dia aku tadi yang tidak adalah bertumakninah apa tidak, nah bisa aja. Nah, dalam tidak berdiri terus cuma ragu ada bertumakninah apa tidak, atau wajib kembali langsung. Nah, wajib kembali langsung. Wa illa kalau ia tidak kembali, yang salat sunat batalat salatuhu. Ya, waktu sudah sampai ya. Wal makmum ya'ti birakatin ba'da salam imam. Kalau si makmum yang macam itu, ia menambah satu rakaat sesudah salam imamnya. Ya kada boleh naik atas, wajib ikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.